A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Ini hadis ke-41. Dibuka semuanya. Al-Hadisul Khadi wal Arba'un. Hadis ke-41. Arba'in itu artinya 40. Ini hadisnya ada 42. Maksudnya untuk tagrib gitu ya. Nah, saya bacakan Abi Muhammad dari Abu Muhammad Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, hatta sampai yakuna hawahu tabaan lima jitu bih, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Rawaina, kami meriwayatkannya fi kitabil hujjah, di kitab al-hujjah, di isnadin sahih, dengan sanad yang sah. Ada ulama katakan hadisnya secara sanad ada kelemahan, tetapi maknanya sah. Jadi kita simpulkan hadisnya sah, ya, sahih. Nah, sekarang apa maksud hadis ini? Kita teliti. Itu lafaz la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian. Kalau kita artikan tidak sah iman seorang di antara kalian, mesti kalau kita mengikuti apa selain yang dibawa oleh Nabi, kalau tidak sah imannya berarti deh murtad. Kalau diartikan tidak sah. Iya, hawa nafsu itu kan, hawa itu artinya cinta atau keinginan atau kesenangan. Kadang-kadang kita dalam sehari-hari seringkali mengikuti apa yang kita mau, bukan apa yang Allah dan Rasulnya mau. Nah, kalau diartikan tidak sempurna, tidak sah, maka selama kita mengikuti kemauan kita saja, bukan mengikuti kemauan Allah dan Rasulnya, maka dikatakan murtad. Tetapi di sini ditakwil, ya, dengan arti lain, yakni tidak sempurna iman seorang di antara kalian, gitu, bukan tidak sah, ya. Kalau murtad boleh keluar dari Islam. Iya, makanya kan di sini diartikan tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti ketika kita mengikuti kemauan kita, bukan kemauan Allah dan Rasulnya, maka tidak menjadikan kita itu murtad. Makanya di sini diartikan tidak sempurna, gitu. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai keinginannya itu mengikuti apa yang aku bawa. Yang Rasul bawa apa? Quran dan hadis. Jadi maksud di sini kita mesti mengutamakan kemauan Allah dan Rasulnya. Tuh. Ya, di selain itu ada, siapa yang ingin merasakan manisnya iman? Kadang-kadang kita beriman, tapi nggak ada rasanya kayaknya beriman. Nah, ini biasa aja. Kalau manis kan berarti ada rasanya kan. Nah, siapa yang ingin merasakan manisnya iman, maka Allah dan Rasulnya mesti didahului daripada seluruh makhluk. Gitu. Contoh misalkan gini, contoh lain ya. Orang tua menyuruh anaknya ke dukun buat berobat misalnya. Sirik gak? Sirik. Nah, Kalau tahu. Iya, sirik. Tahu.
Nggak tahu. Nah, kalau kita mengikuti kemauan orang tua, bukan kemauan Allah dan Rasulnya, maka kita terjerumus kepada kesyirikan. Nah, kalau Allah dan Rasulnya Allah katakan di dalam Al-Quran itu, jika mereka berupaya, jika keduanya berupaya, orang tua berupaya untuk menyekutukanku, fala tuti'huma, ya, maka janganlah kamu taati. Nah, ketika kita tidak mentaati kedua orang tua karena Allah, maka itu namanya kita mendahulukan keinginan Allah, begitu maksudnya. Ya. Nah, coba dibuka Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab. Ayat 36. Ketemu belum? Coba dibaca. Ibu baca tangus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izin naqulu Wa makana. Oh iya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza Qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Perhatikan, bisa artinya? Enggak ada artinya. Ini bisa enggak? Bisa. Enggak bisa. Belum bisa. Coba dibaca nih apa? Nanti kalau udah bisa belajar bahasa Arab baru bisa. Artikan bos. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula lagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Udah. Sampai situ. Sampai situ aja. Ini kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin. Tidak patut, tidak pantas lil mu'minin bagi mukmin laki-laki wala mu'minatin maupun perempuan iza qadallahu wa rasuluh amran, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, ayakuna lahumul khiyarah, ada pilihan lain bagi mereka dari urusan mereka. Tuh, jadi kita disuruh sami'na wa ata'na. Nah, misalkan contoh kita disuruh sholat sama Allah dan Rasulullah, sholat sama waktu, udah ikutin, gak udah ada tapi-tapian. Tapi saya males. Misalnya, itu namanya kalau kita mengikuti apa namanya nafsu kita, berarti kita tidak mendahulukan Allah gitu. Kalau suruh puasa di bulan Ramadan udah puasa, nah itu namanya kita sami'na wa ata'na. Itu namanya kita mengikuti hawa nafsu kita ini, mengikuti apa yang Rasul bawa, nggak ada tapian gitu ya. Paham ya? Oh, kalau udah kalau Allah berkata dan Rasul berkata, mari kita ikut taat. Itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kita ngaku seorang muslim tapi suruh sholat kagak mau. Suruh puasa nggak mau, suruh zakat nggak mau. Gimana coba ketaatannya kalau kayak gitu? Nah,
Jadi nafsu al hawa gitu ya. Itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Nafsu yang terpuji yaitu nafsu yang mengikuti kemauan Allah dan Rasul, itu nafsu yang terpuji, ya kan? Ya, nafsu kan keinginan, manusia dikasih nafsu keinginan. Kalau nggak dikasih keinginan, namanya ya malaikat, ya kan? Nggak punya nafsu, ya kan? Nah, terus manusia bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat, tapi bisa juga menjadi lebih hina daripada iblis. Iblis nggak pernah bunuh anaknya, setan nggak pernah bunuh anaknya, tapi manusia bunuh anaknya. Itu lebih dari iblis kan? Lebih dari setan, bapaknya setan. Kalah setan. Gitu ya. Tapi kalau secara mutlak disebutkan hawa gitu ya, maka itu maksudnya adalah hawa nafsu yang tercela. Itu kalau disebutkan di dalam kitab Al-Quran atau Sunnah, kalau disebutkan mengikuti hawa, maka itu maksudnya hawa yang tercela, mengikuti kesenangan diri sendiri, ya kan? Bisa dipahami ya? Bisa. Berat ya, Bi? Berat ya? Kita harus mendahulukan keinginan Allah dan Rasulnya. Ribut sama suami gimana itu? Nafsu juga tuh. Nafsu. Nggak sempurna iman. Oh. Masalah apa ya? Ya masalah anak lah gitu. Begini, kita cari keterangan di dalam Al-Quran atau hadis bagaimana menyikapi persoalan yang sedang dihadapi. Harus diam aja apa harus? Ya inilah, kalau misalkan dua orang bertengkar, itu Nabi katakan, kan jadi ada ceritanya, dua orang saling bertengkar, saling mencela. Nabi bilang, mau enggak kamu aku beritahu yang dapat menghilangkan keadaan itu. Kata Nabi, baca tahu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalau lagi marah kita baca tahu supaya enggak campur tangan tuh setan. Kalau kadang-kadang teriak ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak. Apa ya, Mas? Kita baca tahu ya berusaha untuk menghindari. Ya gitu ngalah. Karena kan orang kalau lagi marah, kita ladenin marah juga, ya enggak inilah, malah makin jadi. Ya, api ketemu api jadinya, Bu. Gitu. Nah, tunggu sampai tenang dulu. Kemudian kan bisa berpikir jernih kan kalau kita tenang, ya kan? Kalau lagi marah nggak bisa kita berpikir jernih. Itu. Nah, sambil direnungkan apa jalan keluarnya. Di sono kita Iya, sabar. ada Itu. lagi minta duit. Ini bukan yang cerita ini yang beneran. Lagi curhat. Oh, ini maksudnya ini Curhat, hilang Ustaz. katanya sabunnya dia menyuci. Sabun hilang, ditaruh hilang kan kesel ya. Ini jangan berantem lagi nih gitu kata ayahnya. Ini kan jadi hilang daripada berantem. Akhirnya keluar-keluarnya duit atau dia ditaruh di sertikus. Iya. Ya, jadi diyakini begini. Kan kata Nabi bilang, aku takjub dengan seorang mukmin. Tidak ada yang dapat memilikinya melainkan seorang mukmin. Kalau dia dikasih musibah dia sabar, kalau dikasih kesenangan dia syukur. Di setiap keadaannya baik semua, gak ada baik. Pasti ada hikmahnya. Lalu kenapa kasih musibah ini kita? Pasti ada hikmahnya. Dengan sabar kita dapat pahala, gitu kan? Atas musibah. Dengan syukur atas kesenangan kita juga dapat pahala. Jadi nggak ada takdir Allah buat orang-orang beriman yang nggak baik. Semuanya baik. Gitu. Jadi itu perlu diyakini. Takdir Allah buat orang-orang yang beriman baik semuanya, hikmahnya. Itu mesti diyakini. Supaya hati kita nggak jadi sempit, kan memang Jadi lapang. Kalau
istilahnya saudara-saudara gitu bilang, aduh nggak bener itu gimana? Kita kan kedengeran orang tua. Sewot. Ya memang orang lain ya, Kan karena nggak mereka juga ngerasain. mulut, mereka punya mulut, bisa berkata ini dan itu, biarin aja. Yang penting kita punya prinsip supaya kita nggak goncang dengan perkataan orang. Kita punya prinsip, saya harus begini, saya harus ikut apa yang Allah katakan dan Rasul katakan. Karena yang Rasul katakan dan Allah katakan mesti menunjukkan kepada jalan kebaikan, walaupun kelihatannya memang terasa berat. Iya, ini ya Allah mudah-mudahan. Ya sabar itu ya kan. Oke, itu ya. Jadi kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya supaya mendahulukan kemohonan Allah dan Rasulnya. Ya, sekarang hadis berikutnya, hadis terakhir ini, al hadisus tsani wal arbaun, hadis ke-42. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Nah, ini kalau ada kalimat seperti ini namanya hadis qudsi ya. Nabi menyandarkan kepada perkataan Allah. Ya benar Adam, wahai anak cucu Adam, innaka, sesungguhnya engkau, ma da'autani, apa saja yang engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan engkau berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, pasti aku ampuni buatmu, ala ma kana minka, atas apa yang ada darimu, wala ubali, aku tidak peduli. Ya benar Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagot zunubuka ananas sama, kalau zunubuka, dosa-dosamu, balagot, mencapai, anan itu awan yang paling tinggi itu ya, mencapai awan di langit, berarti banyak kan dosanya kan. Iya. Summas taghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, pasti aku ampuni buatmu. Itu ada lapat wala ubali gak? Habis itu? Habis ghafartu laka. Ya, Pak. Ya pernah ada. Yang tumastak fartani Yeah. gafartulaka Wala ubali. Ada gak lapat apa? Adanya tusriku. ya bana Adam. Bukan, sebelum ya benar Adam. Oh, belum. Gak ada. Enggak ada. Ini wala ubali ada. Kalau Bali yang ini Iya, yang bawahnya ada masih ada Yang bilang. Zautani. Ditulis itu. Ya benar Adam. Wahai anak cucu Adam, innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitani, kalau ataitani engkau mendatangiku, bi qurabil ardi, sepenuh bumi, seisi bumi itu ya, khotoya, dosa-dosa, summa laqitani, kemudian engkau menemuiku, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka, pasti aku akan datang kepadamu, bi qurabiha, sepenuh bumi juga, maghfiratan, maghfirah, ampunan. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, waqala, dan dia berkata, hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih, hadisnya sah. Nah, ini udah titik. Ada berapa ya yang diseru sama Allah nih? Ada 3 ya. Pertama, Allah menyeru kita, apa saja yang engkau doakan kepadaku, berdoa tuh ya kan,
dan berharap kepadaku. Ini satu nih, pertama nih perkaranya, disuruh berdoa dan disuruh berharap. Ghafartu laka, maka pasti aku ampuni. Berarti hubungannya dengan apa ini? Doanya sama harapannya. Dosa. Dengan permintaan ampunan dari dosa. Ya kan? Laka alamaka anamika, atas apa saja yang ada dari dosa-dosamu. Wala ubali, aku nggak peduli, ya kan? Jadi gini, kadang-kadang kan orang, ya, dia putus asa karena merasa dirinya udah banyak berbuat dosa, merasa nggak pantas Hidup. kembali kepada Allah, malu. Nah, jangan begitu. Allah malah suka terhadap orang-orang yang bertobat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Pasti Allah janji kan, pasti aku ampuni, ya kan? Kita banyak berdoa dan suruh banyak berharap. Yang kedua, ini penguatnya juga ini termasuknya. Ya benar Adam, wahai anak cucu Adam. Lau balagot zunubuka ananas sama. Kalau dosa-dosamu mencapai awan tinggi di langit. Berarti kan banyak kan? Ini sebenarnya lafaz ini sudah terkandung di kalimat sebelumnya, ya kan? Ini ditegaskan lagi sama Allah. Sekalipun dosa-dosamu sebanyak mencapai awan di langit, artinya banyak kan dosa-dosanya kan. Summastaghfartani, nah ini dia. Kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, pasti aku akan ampuni. Ya, yang lagi, wala ubali, aku tidak peduli dosamu sebanyak apa ya, gitu maksudnya. Lagi. Ya benar Adam, wahai anak cucu Adam. Innaka, sesungguhnya engkau lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Sehingga kalau engkau mendatangiku sepenuh isi bumi. Luas ya nih sepenuh isi bumi. Luas bumi dan seisinya maksudnya itu kan. Khotoya, dosa-dosa kita sepenuh bumi, ya. Ini setelah mati nih. Jadi setelah mati ceritanya. Kalau tadi kan masih hidup kan? Ini setelah mati. Berdasarkan ini nih, lapat ini. Sumalakitani, tuh. Kemudian kau menemuiku di akhirat. Nah itu di garis bawah itu, la tusyriku bi syai'an. Dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ini syaratnya, syarat yang putus dosa tuh, jangan berbuat syirik. Tuh, dosa sebanyak apapun kalau kita tidak berbuat syirik, ya, maka pasti diampuni sama Allah. Syaratnya, ini yang orang bilang tuh, orang Islam semua masuk. Tidak disyarati ini, jangan syirik. Nah, kalau mengikuti hawa nafsu, kan ada dalam Al-Quran tuh, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, masuk syirik kan? Syirik. Jadi ya. Mempertuhankan hawa nafsu jadi budak hawa nafsu. Ya kan? Itu jadi bahaya itu, dosa syirik itu termasuk dosa yang paling besar. Nanti selalu kita pelajari setelah selesai hadis arba'in, kita pelajari ilmu tauhid, ya kan, supaya kita tahu mana tauhid mengesahkan Allah, mana syirik gitu. Ya kan? Ya walaupun kita sholat ulang tungking banyak sholatnya, tapi kalau berbuat syirik ya nggak diampuni lah dosa-dosanya. Tuh, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Pasti aku datang kepadamu di qurabiha dengan sepenuh bumi juga maghfirah, ampunannya. Nah sekarang muncul pertanyaan, apakah cukup dengan istighfar aja? Enggak.
kita berbuat dosa, ya kan? Dari pelacur, contoh, terus jahat, lain itu. Dia sadar itu, dia berbuat salah. Kemudian mohon ampun kepada Allah. Istighfar doang. Cukup gak? Enggak. Coba dibuka Al-Quran. Surat, bentar ya. Surat Hud ayat 3. Ayat berapa? 3. Ya. Juz 11. Surat kira ya. Juz 11. Juz 11 surat sayang. Hud. Ayat 3. Surat Al-Hud. Hud wa anis. Gak pakai al eta teh kalau Hud ya. Hah? Wa anistaghfiru. Apa Hud enggak ada, enggak pakai al. Hud. Rabbakum. Tsumma tubu ilaihi. Iya. Yumati'akum. Bisa artinya enggak, Bro? Hah? Bisa artinya enggak? Enggak. Wau wa dan. Iya. Anistaghfiru. Ya paling dikit-dikit. Wah, tidak. Coba dong, ya. Dan Anistaghfiru. Mereka memohon ampun. Astaghfiru. Hendaklah mereka memohon ampun. Rabbakum. Pada Tuhannya. Ya, kepada Tuhanmu. Semua kemudian Tsumma bertobat. tubu ilaihi. Hud ayat 3 ya kan? Iya. Ini. Wa anistaghfiru dan hendaklah mereka memohon ampun kepada Tuhan. Rabbakum Tuhanmu. Mohon ampun ucapan Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim boleh. Ini disuruh lagi. Cuma kemudian ini tambah lagi perbuatan yang baru. Tubuh ilai. Kemudian bertobatlah kepadanya, walaupun memang istighfar juga termasuk bagian dari taubat. Tetapi kita disuruh bertobat, yakni tobat itu asal arti itu kembali ke jalan Allah dengan mentaati perintahnya dan menjauhi doa istighfar yang paling ini deh rajanya gitu maksudnya dalam Sayyid mimpi ini kan. Itu udah apa yang di Bulughul Maram ada? Di Bulughul Maram. Bab akhir tuh bab zikir dan doa. Coba ini di Bulughul Maram ya. Supaya nanti di hafal. Ini kalau di hadis lain tuh kita disuruh baca pagi dan petang. Iya. Ya kan? Kalau juga ngerajak ya. Iya. Itu kalau baca doa itu tahid insyaallah kalau meninggal. Bab zikir dan doa. Ada? Enggak ada? Ini yang wajib. Oh, Ustaz Yazid, ya. Enggak apa-apa pakai itu juga. Sama aja. Hah? Apa? Pikiran doa. Kita doa. Hafal Mi, udah hafal Mi? Insya Allah. Belum. Hafal ya ini. Ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tuh, hadis ke 1584 Ini ya. di Bulughul Maram. Kalau itu ada situ nggak apa-apa. Hadisnya 1584. Ini 1584 tuh dihafal. Ada juga dibaca habis baca tahiyat, terus habis baca selawat. Baca ini Ustaz habis setelah assalamualaikum. Boleh? Kita tinggal doa. Iya boleh.
baca ini dulu gitu sebelum kita minta. Iya dong. Iya minta pun dulu dong. Iya bisa astagfirullahaladzim. Iya. Ya cukup, tapi mau ditambah lagi Tambah lagi ini. juga boleh. Ya. Terus ada juga riwayat Abu Bakar tuh. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, ya. Riwayat lain kabiron, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Apa gitu? Yang habis ini habis baca tahiyat sama salawat di akhir sebelum salam. Iya. Enggak pernah baca itu. Enggak pernah, biasanya yang fitnah fil masih dajjal itu ya. Iya, tambah ini juga boleh. Yang mana itu? Hah? Yang mana bacaan? Di ini apa namanya di bab sholat, di bab sholat. Sholat ini. Iya, di bulu malam ada. Tadi catat belum? Catat tadinya nomor berapa biar nyarinya? Tahu yang ini. Gampang. 2584. 15 84. 8 84. 84. Ini tadi itu Sholat. Sholat. sebelum Salam. apa ya? Ini. Sholat. Tapi ini bisa dipahami ya. Ini tutup dulu deh ya. Kita tutup dulu kajian kita. Jadi kita jangan berputus asa dari rahmat Allah, ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.